Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itsnai Ninoftika Rahmawati, NIM 2020 SEK 58 dari kelas A1 Sikesha, Program Studi Ekonomi Syariah dari kampus ITB AAS Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Namun, saya juga akan menjelaskan tentang pengertian bank konvensional dan bank syariah. Yang kedua, tujuan bank syariah dan bank konvensional. Yang ketiga, fungsi-fungsi bank syariah dan bank konvensional. Yang keempat, mengupas perbedaan operasional bank konvensional dan bank syariah. Yang kelima, mengupas perbedaan sistem bunga bank konvensional dengan prinsip bagi hasil bank syariah. Yang keenam, memahami pengertian dan jenis-jenis riba. Kemudian yang ketujuh, penjelasan ayat tentang riba. Dan yang terakhir, studi kasus tentang riba. Pengertian bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Bank syariah dikutip dari laporan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif dan non-produktif seperti perjudian atau maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau gharar, berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Kemudian yang kedua, tujuan bank konvensional. Secara umum, tujuan perbankan Indonesia adalah untuk membantu melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan bank syariah. Yang pertama, tujuan didirikannya bank syariah adalah agar menghindari yang namanya riba seperti di bank konvensional. Yang kedua, menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan. Yang keempat, membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian, fungsi-fungsi bank konvensional. Yang pertama, menghimpun dana. Menghimpun dana dari masyarakat. Peran ini dilakukan dengan membuka berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, deposito, atau bentuk simpanan lain di bank. Penyediaan berbagai produk tersebut diharapkan masyarakat memiliki tempat penyimpanan uang yang lebih aman dan terpercaya. Yang kedua, menyalurkan dana. Penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan sistem kredit atau pinjaman. Setiap bank memiliki berbagai jenis kredit dan pinjaman yang berbeda-beda. Sedangkan fungsi bank syariah yang pertama, bank syariah dan unit usaha syariah atau UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakil. Dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, saya akan menjelaskan perbedaan operasional bank konvensional dengan bank syariah. Bank konvensional yang pertama, bebas nilai, sedangkan bank syariah berinvestasi pada usaha yang halal. Yang kedua, bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah atas dasar bagi hasil, margin keuntungan, dan fee.
Yang nomor 3, besaran bunga tetap. Sedangkan bank syariah, besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Dalam artian di sini, bank syariah memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk membangun usaha dan usaha tersebut berkembang sehingga menghasilkan laba, dan laba tersebut akan dibagi atas dasar bagi hasil kepada bank dan nasabah itu sendiri. Yang keempat, profit oriented atau kebahagiaan dunia saja. Sedangkan bank syariah, profit follow oriented atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena bank syariah di sini menjalankan fungsi banknya atas dasar hukum-hukum Islam. Kemudian yang kelima, bank konvensional hanya terjadi hubungan kreditur dan debitur. Sedangkan bank syariah terdapat pola hubungan kemitraan atau musyarakah dan mudharabah, penjual pembeli antara lain murabahah, salam dan istisna. Yang ketiga, debitur dan kreditur dalam pengertian equity holder atau court. Di sini tanpa imbal jasa. Dalam court ini, dalam bank syariah adalah pembiayaan dengan meminjamkan pokoknya saja dan mengembalikan hanya pokoknya saja dan tidak mengandung riba. Kemudian yang keenam, bank konvensional tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank syariah ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dan yang ketujuh, hukumnya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu perdata dan pidana. Sedangkan bank syariah, hukum bank syariah berdasarkan syariah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis serta fatwa ulama atau MUI. Yang kedelapan, pada bank konvensional, penyaluran kredit bisa dilakukan pada berbagai bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan selama tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku. Sedangkan bank syariah menolak pengajuan kredit yang ditujukan untuk hal-hal yang bisa melanggar hukum Islam, hanya untuk usaha yang halal. Kemudian, saya akan menjelaskan perbedaan sistem bunga bank konvensional dengan prinsip bagi hasil bank syariah. Yang pertama, pada sistem bunga, asumsi selalu untung. Sedangkan prinsip bagi hasil ada kemungkinan untung atau rugi. Maksud di sini adalah ketika bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut menggunakan pembiayaan tersebut untuk membangun usaha. Nah, usaha tersebut tidak pasti untung dan juga bisa terjadi rugi. Jadi, bank dan nasabah juga akan bertanggung jawab atas untung dan rugi tersebut. Kemudian yang kedua, didasarkan pada jumlah uang atau pokok pinjaman. Sedangkan prinsip bagi hasil didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan resiko yang diperoleh nasabah pembiayaan. Yang ketiga, pada sistem bunga, nasabah kredit harus tunduk pada perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Sedangkan prinsip bagi hasil, margin keuntungan untuk bank atau disepakati bersama yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Kemudian yang keempat, pada sistem bunga tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. Sedangkan prinsip bagi hasil, jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha atau untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Kemudian yang kelima, sistem bunga, eksistensi bunga dilakukan kehalalannya oleh semua agama, termasuk agama Islam. Sedangkan prinsip bagi hasil, tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. Yang keenam, pada sistem bunga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan prinsip bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Kemudian, saya akan menjelaskan pengertian riba. Riba merupakan suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari suatu akad perekonomian, seperti jual beli maupun utang piutang.
Riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman ke orang yang meminjam. Dalam pengertian bahasa, riba memiliki arti tambahan atau dalam bahasa Arab disebut sebagai aziyadah. Tambahan yang dimaksud dalam pengertian riba adalah usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Riba termasuk ke dalam satu dari 7 dosa besar dalam syariat Islam. Tidak heran, riba menjadi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh manusia, sehingga riba diharamkan dalam bentuk dan kondisi apapun. Ayat yang menjelaskan tentang riba. Riba dalam Al-Quran diturunkan secara bertahap. Ini seperti diturunkannya ayat tentang minuman keras. Namun, para ulama berbeda pandangan tentang urutan turunnya riba, yaitu tentang turunnya surat An-Nisa ayat 160 dengan surat Ali Imran ayat 130. Tapi, ulama sepakat bahwa ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Baqarah ayat 275-280 yang membahas untuk ditinggalkannya riba dan mengambil harta pokoknya saja. Sedangkan dalam jual beli yang mengandung riba diterangkan oleh hadis Nabi. Jenis-jenis riba. Yang pertama, riba fadl. Riba fadl adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis. Jual beli ini disebut juga sebagai barter, tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Hal dijelaskan dalam hadis sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Perak dengan perak harus sama takaran dan timbangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Kurma dengan kurma harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, riba yad adalah riba dalam jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. Penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan. Namun, salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan barang atau jasa. Dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, jangan kamu bertransaksi 1 dinar dengan 2 dinar, 1 dirham dengan 2 dirham, 1 so dengan 2 so, karena aku khawatir akan terjadinya riba atau al-rom. Seorang bertanya, wahai Rasul, bagaimana jika seorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta? Jawab Nabi SAW, tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan atau langsung. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Yang ketiga, riba nasi'ah. Tambahan yang disebutkan dalam sebuah perjanjian pertukaran barang atau muqayadah atau barter sebagai imbalan atas ditundanya suatu pembayaran. Riba jenis ini hukumnya sangat jelas. Misalnya saja, si A membeli perak dengan jangka waktu dan tempo yang ditentukan, baik dilebihkan atau tidak. Kemudian yang keempat, riba qard adalah riba dalam utang piutang, yaitu dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima utang atau muqtarid. Contohnya, ketika pihak peminjam mendapatkan pinjaman 5 juta, rentenir mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan sebesar 7 juta tanpa mendiskusikan untuk apa kelebihan uang 2 juta tersebut digunakan. Yang kelima, riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah penagihan dan pengambilan hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena pihak peminjam tidak dapat membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau jatuh tempo. Contohnya, dapat dilihat pada saat menggunakan kartu kredit, di mana pengguna yang tidak membayar penuh saat jatuh tempo, maka pengguna diharuskan membayar bunga atas tunggakan kartu kredit tersebut. Kemudian contoh riba dalam transaksi digital. Transaksi digital yang dimaksud di sini beberapa di antaranya adalah pembelian pulsa, paket data, pulsa listrik, pembayaran air, ataupun tagihan lainnya. Solusinya adalah sebelum melakukan transaksi,
Kita harus meminta persetujuan apakah ridho atas biaya-biaya yang akan dibebankan ke pengguna, sehingga transaksi yang berjalan sesuai dengan kaidah akad transaksi. Saya akan menjelaskan analisis pemahaman masyarakat tentang riba dalam kegiatan ekonomi. Dalam jual beli, masyarakat tidak memahami riba. Yang mereka ketahui hanya riba yang terdapat dalam hutang piutang, yaitu mengambil tambahan dalam pinjaman, dan mereka mencontohkan seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Hutang piutang dengan tambahan dilakukan masyarakat karena memang praktek seperti itulah yang mereka ketahui, dan mereka beranggapan bahwa tidak ada hutang piutang yang tidak dengan bunga karena selama ini tidak ada yang melakukan hutang piutang tanpa tambahan baik dari individu maupun kegiatan-kegiatan warga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus tentang riba. Di sini ada contoh studi kasus tentang riba. Sebagai pemilik ruko, Pak Rahmat mempersilahkan Pak Burhan untuk memanfaatkan ruko tersebut tanpa dipungut biaya sewa. Di tengah periode, Pak Rahmat meminta Pak Burhan untuk membayar sewa ruko sebesar 20% dari keuntungan bisnisnya. Pertanyaannya, buatlah analisis fikih, apakah transaksi ini dikategorikan riba? Analisisnya, dengan melihat fakta tersebut, mari kita tengok terlebih dahulu tentang hukum perjanjian akad dalam Islam. Perjanjian dalam transaksi jual beli atau bai, sewa menyewa atau ijarah, bagi hasil atau mudharabah, penitipan barang atau wadiah, perseroan atau syirkah, pinjam meminjam atau ariyah, pemberian atau hibah, penangguhan utang atau kafalah, wakaf, wasiat, kerja, gadai atau perjanjian perdamaian, dan lain sebagainya. Rukun perjanjian di sini secara umum, rukun perjanjian dalam hukum Islam adalah adanya sikot dan akad itu sendiri, yang terdiri dari ijab dan qabul, yaitu suatu cara bagaimana rukun-rukun akad tersebut dinyatakan dan menunjuk kepada kehendak kedua belah pihak. Adapun syarat-syarat sikot akad adalah yang pertama, harus jelas atau terang pengertiannya, dalam artian bahwa lafaz yang dipakai dalam ijab dan qabul harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan atau uruf yang berlaku. Yang kedua, harus ada kesesuaian atau tawafuk antara ijab dan qabul dalam hal segi perjanjian untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, harus memperlihatkan kesungguhan dan keridoan atau tidak ada paksaan dari pihak yang terkait untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang penuh. Sementara bentuk-bentuk sikot akad itu sendiri dapat dilakukan secara lisan dengan kata-kata, tulisan atau catatan, isyarat atau khusus bagi mereka yang tidak dapat melakukannya dengan dua cara sebelumnya, seperti karena bisu atau buta huruf, ataupun dengan perbuatan seperti dalam akad sewa menyewa dan sebagainya. Kemudian surat perjanjian. Suatu akad atau perjanjian harus dikatakan telah terjadi jika telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan. Rukun-rukun akad sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah adanya ijab dan qabul atau sikot. Sementara syarat-syaratnya ada yang menyangkut subjek perjanjian atau akidain, objek perjanjian atau maq'ud alaih, dan tempat akad atau mahalul akad. Adapun syarat-syarat terjadinya akad dapat diberikan menjadi dua macam. Yang pertama, syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu yang wajib sempurna wujudnya dalam setiap perjanjian. Yang kedua, syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad dan tidak ada sebagian lainnya atau tambahan seperti adanya akad nikah dan sebagainya. Kesimpulannya di sini, berdasarkan penjelasan di atas dan melihat kasus yang terjadi, sangat jelas bahwa Pak Rahmat jelas melakukan penyimpangan akad. Akad yang sebelumnya adalah pinjam meminjam, kemudian menjadi sewa menyewa di tengah periode jelas batil. Pak Burhan tidak perlu memberikan keuntungannya karena dalam perjanjian awal adalah pinjaman tanpa syarat apapun. Perjanjian tersebut bisa dibatalkan dikarenakan apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Demikian presentasi dan pembabaran materi dari saya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.